Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Saidatur Rahmah, biasa dipanggil Ibu Saida. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu harus semangat ya belajarnya, walaupun kita daring, melalui Zoom, dan video pembelajaran ini. Semoga anak-anak ibu paham dengan materi yang ibu jelaskan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ide pokok. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu ide pokok? Jadi, ide pokok itu biasa juga disebut dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, baik di awal dan di akhir paragraf. Pada pembelajaran 1 kita sudah membahas mengenai jagung. Nah, coba Ananda perhatikan teks pada paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat melihat bahwasanya ide pokok dari paragraf 1 itu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Ananda perhatikan paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok paragraf 2 yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Sedangkan kesimpulan yang bisa diambil dari paragraf 2 yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Dari paragraf-paragraf yang sudah kita baca, di sana ada namanya kesimpulan. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak kesimpulan itu apa? Jadi, kesimpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Agar dapat menyimpulkan isi paragraf, kita harus membaca paragraf dari awal sampai akhir. Seperti paragraf 1-2 tadi, kita membaca paragraf 1 dari awal sampai akhir, begitupun dengan paragraf 2. Langkah-langkah dalam menyimpulkan paragraf. Yang pertama, bacalah semua paragraf dengan seksama. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf tersebut. Yang ketiga, simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok paragraf tersebut. Kesimpulan yang baik berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kesimpulan yang benar. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Yang keempat, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Yang kelima, tidak terbelit-belit. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Untuk tugas Ananda, silakan Ananda kerjakan latihan di e-learning bagian tugas bahasa Indonesia. Nah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya latihannya di e-learning. Semangat!